Coaching and mentoring biasa disebutnya ya. Next berikutnya. Jadi coaching itu adalah seni memfasilitasi, ya kan? Jadi ini kita nih ya, sebagai atasan, ini bawahan, kita memfasilitasi, ya kan? Supaya orang ini bisa mengikuti apa yang kita harapkan. Gitu loh, ya. Nah, di sini memfasilitasi apa? Perubahan, pembelajaran, pertumbuhan kinerja seorang melalui percakapan, ya kan? Gunanya apa? Supaya orang ini kan bawahan ya, ini kita ya sebagai atasannya, supaya orang ini belajar bagaimana mencapai tujuan seperti apa yang kita inginkan, visi. Intinya itu, ya kan? Nah, menariknya dalam coaching itu teman-teman nggak usah takut. Nggak usah, Pak, saya ngomong apa ya nanti? Loh, kita itu bukan banyak bicara, tapi banyak bertanya. Nah, kunci dari ini banyak bertanya. Ya, nanti teknik bertanyanya seperti apa kita jelaskan. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Ya, nah ini. Kita harus tahu peran sebagai coach itu apa. Pertama, yang tidak bisa dibantah adalah kita harus menjadi yang namanya role model. Nah, ini satu kunci paling penting teman-teman ya. Kalau kita mau mengcoaching lalu kita masih punya banyak dalam tanda kutip cacat ya, kita nggak disiplin, kita sering mengerjakan juga salah, kita sering memperlakukan orang nggak baik dan sebagainya, sulit untuk mereka bisa merasakan bahwa kita ingin bantu mereka. Jadi role model. Jadi kalau dalam dunia psikologi ibaratnya gini, kalau saya jadi pemimpin, saya harus jadi orang yang selesai dengan diri saya dulu. Nah, selesai ini punya makna banyak nih. Kalau saya pengen melatih orang disiplin, saya disiplin dulu. Kalau saya melatih orang harus punya kualitas kerja yang tinggi, saya harus berkualitas dulu. Contoh paling simpel tuh sales. Teman-teman, kalau saya sebagai leadernya sales, lalu saya tidak pernah menunjukkan kualitas kerja saya, tidak pernah menunjukkan pencapaian target saya, sulit ngajar mereka. Karena di belakang mereka bilang gini, Bapak ngomong doang, mana Bapak aja jualannya jeblok begitu, nyuruh-nyuruh saya. Itu problemnya. Ya, jadi coaching tuh harus kitanya sempurna. Ya nggak harus sempurna 100% sih nggak, tapi minimal hal-hal yang basic sudah tuntas. Disiplin, nggak problem lagi. Ya, coba kebayang nggak? Kalau kita sering dimarahin atasan, kita sebagai supervisor, dimarahin atasan dulu soal disiplin. Lalu ada panggil bawahan, tegur, kamu disiplin yang bener ya? Ya mungkin sih dia cuma memandang kita. Oh iya Pak, tapi dalam hati, nggak salah lu negur gua disiplin. Lah Bapak sendiri sering diomelin sama atasan. Itu adalah hal yang paling fatal. Makanya coaching banyak gagal itu bukan karena nggak mampu ngomong, bukan. Karena dia tidak menjadi contoh bagi anak buah. Ini yang pertama nih. Contoh dulu. Tidak ada toleransi di hal seperti ini. Gitu ya. Misalnya, kalau teman-teman misalnya ingin melihat nih, ini anak buah saya nih kalau kerja seringkali tidak tuntas. Nah, kita harus tunjukkan bagaimana saya sebagai pimpinan kalau kerja tuntas. Sehingga kalau ngomong itu nggak perlu seperti ngajarin ya. Ngomong itu seperti menunjukkan. Ini loh cara tuntas yang baik. Simple. Orang patuh. Siap Andreas, saya ikut Bapak karena Bapak jadi contoh saya. Nah, gitu ya. Yang pertama. Kedua, kita juga harus jadi teman. Ya. Jadi teman itu bukan selamanya jadi teman, enggak. Tetap kita jaga jarak, karena kita sudah jadi leader. Leader itu ibaratnya adalah kita punya kelompok yang berbeda loh, gitu loh ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh gaul sama, boleh bergaul, main. Tapi ingat ada batas-batas tertentu yang kita harus lagi mundur bahwa, oh saya orang yang sudah diangkat jadi leader, memimpin mereka, gitu ya. Nah Pak kok jadi malah harus teman? Teman itu kalau pada saat kita manggil orang. Karena banyak sekali coaching ya yang ternyata
waktu dipanggil itu pada akhirnya yang membuat mereka tidak berkinerja itu masalah keluarga. Entah ribut sama keluarga, entah masalah anak, entah masalah keuangan ke rumah, entah itu di rumahnya lagi ada masalah keluarga besar dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita hadir sebagai pimpinan atasannya, mereka segen. Oh iya Pak, nggak ada apa-apa sih Pak. Itu keluarga gimana? Aman aja Pak. Kenapa? Dia ngelihat kita sebagai pimpinan. Tapi kalau saya datang sebagai teman, bro, sini yuk ngobrol. Ini santai aja kita ya. Makanya saya bilang kalau kita coaching itu jangan di ruang kantor, jangan di ruang kerja kita. Pasti mindsetnya, aduh, saya dipanggil atasan ada masalah apa nih ya? Saya bisa coaching di kantin ya kan, di warung atau di luar lah, di lobi, nongkrong di bawah pohon, itu lebih nyaman gitu loh. Tanya, Wan, lu kenapa sih kok beberapa hari ini kok sering nggak masuk? Ada apa? Ini gini ya, kalau ngelihat aturan ya pasti salah, ditegur. Tapi hari ini saya jadi temen ya, supaya kita sama-sama kalau ada kesulitan saya bisa bantu nih. Gitu, friend, teman, gitu kan ya. Gitu. Tapi nanti begitu selesai mentoring coaching ya kembali lagi ke posisinya. Oh saya leader, dia bawahan, gitu loh. Tapi pada saat kita berbicara itu heart to heart. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, yaitu orang yang memberi tantangan. Ingat ya, kalau teman-teman coaching, jangan cuma jadi tempat sampah, jangan cuma jadi tempat curhat, lalu kita ngasih toleransi. Oh gitu ya, lu masalah lu berat sekali ya, lu kasihan ya, udahlah, besok-besok boleh bolos aja deh. Jangan gitu, oh kacau ini. Ingat, tetap kita harus push bahwa Anda bekerja, Anda punya tuntutan, Anda punya aturan. Nah, itu dipahamkan ke mereka. Saya lihat gini, banyak sekali kadang-kadang atasan terjebak karena apa? Kasihan gitu ya. Aduh, kasihan ya. Aduh, gimana ya? Mau ditegur kok kasihan. Hati-hati, Pak, hati-hati. Kasihan itu bisa jadi bumerang buat kita. Ya kan? Karena kadang-kadang orang itu kadang-kadang nggak butuh kasihan. Saya jadi psikolog, Pak. Ya, mungkin bayangan Bapak kalau psikolog dengerin masalah orang, lalu kita tunjukkan rasa empati, lalu prihatin, lalu ya sudah deh, Bapak Ibu selingkuh aja nggak apa-apa, kasihan Bapak udah di KDRT istri. Jangan, saya bilang salah Pak. Bapak sebagai suami salah berlaku seperti itu. Karena tegas, salah ya salah, bener ya bener. Jangan terbolak-balik nasihatnya kayak nasihat memberikan toleransi. Nanti dia merasa, tuh kan saya kalau ada masalah curhat aja curhat ya, kayak Mama Dedeh curhat dong. Nah, jadi gitu nanti akhirnya nggak bisa. Tegas kalau salah, tapi caranya itu kan ya. Ini makanya kita harus kasih tantangan. Bahkan ada orang-orang yang dulu ketika saya panggil, mereka menghadapi struggling, punya masalah, tapi saya bilang, Pak coba, Pak Andi tapi saya nggak bisa. Coba Pak, tapi Pak, jangan tapi, praktekkan coba. Bapak pasti yakin bisa. Sebulan kemudian datang, Pandai, saya bisa Pak. Loh kan, saya bilang juga apa? Saya yakin kamu bisa. Jangan menyerah. Oh, siap Pak. Jadi kita mendorong semangat, gitu ya. Challenge, bukan curhat-curhat nggak penting. Nah, kalau curhat nggak penting, nggak urus coaching, ya, gitu ya. Lalu yang berikutnya, reflektor. Ya, sesuai istilahnya reflektor itu kayak cermin, ya. Nah di sini kuncinya nih, sebagai reflektor kita tidak boleh memberi nasihat sesuai pandangan kita. Saya ulangi ya, sebagai cermin kita tidak boleh memberi nasihat. Sebagai reflektor atau cermin, diingatkan bahwa kita tidak boleh menasihati orang dari sudut pandang kita, ya. Jangan gini nasihatnya, bro, gini, menurut saya sebagai supervisor, jangan Pak. Jangan bilang, kan itu Bapak, bukan saya. Nah, di sini kuncinya. Kan kalau kita ngaca, wajah kita kan merefleksikan apa yang ada. Jerawat ya kelihatan jerawat, rambut putih, gitu kan ya. Kulit hitam, ya apa adanya. Itu yang kita sampaikan ke mereka. Gitu ya.
Misalnya contoh, dia berkeluh kesah tentang kesulitan untuk ngatur waktu lembur, katanya. Lalu dia cerita, iya Pak, soalnya saya ini baru lahiran, jadi kadang-kadang saya harus pulang sore itu, kadang-kadang istri saya udah kecapean, jadi saya kasihan dan lain sebagainya. Oke, ya. Nah, kita coba bertanya, menggali dari sudut pandang dia. Misalnya contoh, Pak, kalau Bapak pulang, kira-kira yang Bapak lakukan apa? Ya saya bantu istri Pak, anak saya pegang, nanti saya mandiin, dan lain sebagainya, saya istirahat dulu. Oke. Ada nggak orang yang mungkin saudara atau pengasuh yang bisa dipekerjakan selama beberapa selama sore aja dulu setengah hari? Ya saya belum coba sih Pak. Nah, bisa dicoba Mbak kira-kira Pak? Ada nggak? Ya mungkin ada ya Pak ya, saudara ya. Oke, deh saya coba cek dulu Pak ya. Oke, gitu loh. Jadi selalu dari kesulitan dia. Bukan kita langsung gini, Pak, gini ya Pak ya, sorry Pak ya, aturan di perusahaan, kita nggak peduli itu urusan pribadi Bapak. Bapak harus bisa ngatur waktu, jangan gitu Pak, nanti dia ilfil. Pandai nih, nggak coaching tapi nggak cari solusi nih. Saya punya masalah bukan diselesaikan, tapi masalah malah dimarah-marahin, misalnya seperti itu. Gitu ya. Itu reflektor, ingat ya, reflektor. Nanti kita belajar di reflektor itu kita banyak bertanya, bukan banyak mengarahkan. Kalau mengarahkan ya jadi leader lagi, direktif. Bertanya, tanya, ya. Lalu yang ke berapa 5 ya, adalah motivator. Tugas kita motivator. Motivator itu apa sih Pak? Motivator itu orang yang tidak jemu-jemu memberikan semangat kepada mereka, gitu ya. Karena motivasi orang itu kan naik turun ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Jadi motivasi itu nggak bisa orang yang motivasi tinggi, enggak. Ya, sehebat saya pun pernah down gitu ya. Aduh, kok down sih? Kok rasanya rada gelap, rada suram? Pernah. Jangan berpikir saya dengan begini bisa di atas terus. Semua orang mengalami hal naik turun, naik turun. Nah, tugas kita saling mengingatkan, ya kan? Ketika bawahan agak kurang motivasi, panggil, ajak ngobrol, apa kendalanya? Ya Pak, saya lagi nggak mood kerja. Kenapa nggak mood kerja? Ya Pak, nggak tahu Pak, mungkin saya kok agak insomnia ya, kurang tidur. Kenapa kok kurang tidur? Nah, terus tanya, akhirnya ketemu. Oh gitu ya Pak ya sarannya. Iya, kalau 2 jam sebelum tidur jangan pegang handphone, karena sinar biru dari handphone itu membuat melatonin kita terhambat. Melatonin itu adalah hormon buat tidur. Oh gitu ya Pak ya, saya coba ya Pak ya. Karena hal sepele loh Pak. Saya menemukan banyak orang insomnia itu apa? 2 jam sebelum tidur dia pegang handphone. Coba teman-teman baca di internet, blue light. Blue light itu adalah sinar yang masuk ke mata menghambat melatonin. Melatonin itu hormon untuk tidur. Nah, kalau itu dihajar terus, melatonin kita lama-lama nggak berfungsi. Makanya saya selalu bilang, Anda biar tidur jam berapa? Jam 10, jam 8, handphone taruh, matiin, jangan pernah main handphone. Supaya nyenyak tidur, besok pagi jam 4 bangun, fresh lagi, kita kerja. Contoh ya. Jadi ilmu teman-teman harus banyak. Oh, tadi insomnia. Pak, saya pusing sama anak saya, tantrum Pak, udah emosi, marah-marah, banting-banting, jadi saya bingung. Oke. Jadi sekarang ini ya, kalau mereka punya banyak masalah, kita lah yang banyak baca. Oh, artikel anak, artikel keluarga. Jadi waktu saya ketemu sama masalah anak buah seperti itu, kita bisa bantu. Nah, kalau Bapak nggak pernah baca apa-apa, kosong kepalanya, mau motivasi apa, bingung sendiri. Oh, anaknya tantrum ya. Oh, ya sudahlah. Itu kan urusan Anda ya. Akhirnya orang percuma ngomong sama atasan saya begini. Gitu lah ya. Jadi penting tuh ya. Saya bilang begini, Pak, boleh nggak sebagai leader kita baca-baca artikel, baca-baca YouTube yang bermanfaat? Sangat boleh. Karena itu memperluas kita ketika kita harus memotivasi orang. Ya, tapi selektif, bukan YouTube seharian nggak. Minimal sejam deh saya pengen lihat ini ada tentang kesehatan. Oh, ini ada tentang parenting. Oh, ini ada tentang memotivasi orang. Oh, kenapa orang depresi? Oh, kenapa orang FOMO? Perlu nggak? Perlu. As a leader, kita perlu ilmu-ilmu begitu untuk bisa membantu bawahan kita. Gitu ya? Gitu ya. Jadi 5 tadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini kunci penting ya teman-teman ya. Karena kalau kita nggak jalankan ini dengan baik,
Coaching itu akan jadi beban dan orang lain akan ilfeel dengan coaching kita. Aduh, saya coaching dipanggil atasan cuma diomelin, ngapain? Males ah. Nanti panggil coaching lagi, Pak mohon maaf saya sibuk kerja Pak. Orang nolak. Karena coaching itu tidak menjadi sarana untuk orang belajar, berkembang, diingatkan, di reminder. Nah, ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini?